Ya, terima kasih Anda masih di Dokter Ros Indonesia. Pemirsa, saya ini kedatangan dua orang wanita cantik, super cantik ya, ibu dan anaknya. Disti dan Kaira. Halo. Saya singkat aja dah, Disti. Iya Disti aja. Kami dia nanti belepetan ngomongnya ya. Lepetan. Kami dia kan yang nama juga seorang anak. Jangan anak-anak, orang dewasa aja kadang ya siapa sih nggak pernah demam, bener nggak ibu-ibu yang di sini? Ya, siapa yang nggak pernah demam? Pasti semua pernah ngalamin yang namanya demam Pasti ya. pernah, karena demam tuh disebabkan oleh beragam hal. Mulai yang paling sederhana adalah karena kita itu lagi dehidrasi. Kemudian yang paling menunjukkan sesuatu yang harus dikhawatirkan adalah infeksi. Nah, Dan hampir dari 30% kunjungan orang tua bawa anak-anaknya itu ke dokter umum atau ke dokter spesialis sana, alasannya adalah karena anaknya demam ya kan. Ibunya juga kadang panik. Kalau bicara masalah record atau riwayat dari kesehatan Kaira, terakhir demam kapan itu? Terakhir kalau Kaira demamnya itu cukup bisa gimana ya. Jadi dia tuh kelihatan biasanya radang ya demamnya. Tapi memang tahu-tahu nggak ada acara sumeng-sumeng tuh. Biasanya tahu-tahu udah 37,5, 38 dan itu naiknya cepet. Gitu loh. Jadi biasanya dia langsung nggak nyaman sih. Iya, anak-anak biasanya ujung-ujungnya nggak mau makan ya. Iya, kalau ntar nggak mau makan. Pokoknya yang paling bikin serem itu dulu waktu dia belum bisa Ngomong ya. mendeskripsikan apa rasa sakitnya. Oh, Sekarang oke. dia udah mulai bisa kan. Dan memang sih gini, demam memang tadi beragam ya tadi penyebabnya. Tapi waspada loh, ada namanya itu flu Singapura. Pernah dengar? Pernah. Ibu-ibu di sini pernah dengar nggak flu Pernah. Singapura? Belum. Flu Singapura ini disebabkan oleh virus, ya, dan ini memang dulu sempat mewabah di Singapura. Oke. Penularannya itu memang mirip kayak flu-flu lainnya, dan bisa dari kayak droplet itu dalam arti kalau kita bersin, acim, itu kan ada cairan yang keluar dari mulut maupun hidung, sentuhan tangan. Nah ini bisa sebagai media. Misalnya bisa aja sekeluarga lagi main ke Singapura, kemudian ada satu keluarga yang balik ke Indonesia karena dia inkubasinya, masa berkembangnya suatu virus itu dalam tubuh 3-6 hari. Ya. Baru nanti muncul gejala. Mungkin aja baru 1-2 hari sudah dibawa ke Indonesia, kemudian di dalam taman kanak-kanak ya tuh bermain, bertemu dengan teman yang sudah terinfeksi. Ini untuk lebih jelasnya lagi tentang flu Singapura ya untuk Anda yang di rumah, ini gambarnya nih, tanda-tandanya selain demam, itu ada perubahan pada kulit. Ini tangan salah satunya melepuh ya, kelihatan banget. Di sini yang mencerminkan ke arah yang namanya flu Singapura. Kemudian karena dia dikenal dengan KTM, kaki tangan mulut, ada lagi gambarnya. Di sini adalah sariawan yang terbentuk atau bintik-bintik merah juga di daerah tangan. Walaupun banyak orang bertanya apa sama dengan demam berdarah. Beda. Beda ya. Ya, beda bintik merahnya. Kemudian nih kami dia sariawan area di mulut. daerah mulutnya. Terutama periksa di daerah rongga pipi bagian dalamnya ya. Ini pada bagian kaki ya, telapaknya, ini area popok anak-anak. Ya kan, ras atau ruam pada popok dikarenakan popok karena Lembab flu juga Singapura ya? itu beda. Oh, Beda oke. banget, khas Bentuknya. banget. Itu adalah area daerah mulut tadi. Dan biasanya ini menyerang anak-anak mulai dari umur 2 minggu sampai 5 tahun. Walaupun dewasa juga bisa ya. Tapi alhamdulillah sih dalam arti daya tahan tubuh orang dewasa itu mampu untuk melawan virus penyebab flu Singapura. Anak-anak yang lebih banyak harus dipertahankan. Oke, nah kalau untuk pertolongannya sendiri dibandingkan dengan demam-demam biasa berarti seperti apa untuk yang kita mewaspadai? Tetap pertahankan bahwa rehidrasi itu penting nih pemirsa ya. Rehidrasi itu Banyak minum? banyak minum, tapi dikarenakan lidahnya bersariawan, minumnya jangan yang hangat, yang dingin biar anggota rongga mulutnya nyaman. Karena ini kan demam berkaitan dengan kekurangan cairan juga. Kemudian obat penurun demam kan banyak beragam. Itu ada pilihannya itu yang paracetamol dan ibuprofen. Iya. Jadi memang anak juga diistirahatkan. Biasanya sih 7-10 hari flu Singapura ini bisa hilang sendiri tanpa harus ke dokter. Tapi tetap harus pastikan nih flu Singapura atau DBD itu ya, itu juga penting. Tapi
Tapi sebenarnya nih, saya juga kalau untuk pertolongan pertama saat demam ya, saya punya solusinya nih pemirsa, yaitu Bye Bye Fever. Sangat praktis, mampu untuk menggantikan kompres demam tradisional, kemudian efektif untuk meredakan rasa tidak nyaman karena demam, tidak mengiritasi, sehingga aman digunakan untuk bayi, serta aman digunakan bersama dengan obat yang lain. Selain itu nih, Bye Bye Fever khusus dibuat di Jepang, sehingga memiliki kualitas dan juga keamanan yang pastinya lebih baik dibandingkan dengan produk lain. Jadi, berikan kompres demam yang aman dan yang terbaik untuk anak Anda. Bye Bye Fever, sahabat setia saat demam. Weh, ini dia. Thank you ya, Terima kasih, Mama dokter. cantik. Terima kasih Kakak cantik. Tos dulu. Give five. Yeah. Coba cari lemari Anda. Apakah di dapur Anda ada baking soda? Aroma kulkas tetap segar dengan baking soda. Jadi taruh dia aja di kulkas atau di lemari penyimpan makanan. Iya. Nah, itu juga bisa menyerap bau.